Oke, Mas Londo Leong Teng Wai. Nama aslinya jenengan siapa? Aslinya Imam Muslim. Imam Muslim. Muslim. Muslik. Muslim. Muslim. Imam Muslim. Nama aslinya. Londo Leong Teng Wai. Itu artinya apa? Masa lalu lah. Mengingat masa lalu. Iya. Awal-awal nyanyuan. SMP kelas 3. SMP kelas 3, Ya teman-teman. itu pulang sekolah itu kan apa ya? Cuci mobil lah. Nyuci mobil. Ya, cuci mobil anak sama supir-supir itu yang manggil saya Londo. Oh, berarti yang manggil nama teman-teman supir. Iya. Dan kelas 3 SMP jenengan udah kerja? Iya, udah. Nyuci mobil? Cuci mobil udah. Pulang Di jam. showroom mobil apa di? Ya, di kali ya, kali. Oh, di kali. Iya. Oh, nek nang desa-desa itu memang kalau di desa-desa itu nyuci mobil apa nyuci truk itu memang di kali, Mas. Iya, iya. Dan tukang supir manggil jenengan Londo. Iya, Nah, apa kok Londo. jenenge Londo? Ya, karena kekurangan saya ini. Kekurangan. Mungkin kayak- Mohon maaf, Mas. Iya. Berarti dipanggil Londo, ini persepsi saya. Dipanggil Londo mungkin karena mereka menganggap bosone boso Londo gitu. Iya. Karena sulit dipahami Iya, ya mungkin. itulah. Oh, terus Londo Liong Tail, Mas. Kalau Liong Liong Teng itu Wai. kan saya kan cuma tamatan SMP. Mas Londo tamatan SMP. Ya, setelah tamat SMP itu kan kerja makan IP 3 tahun. Oke. 2 juta. Berapa? Satu bulan itu cuma zaman itu 50.000. 50.000. Satu bulan 50.000. 50.000 itu makani bebek 2 bebek. Oh, nyenengan buruh kasih makan bebek. Iya, bebek 2.000 itu Bebek 2.000 gajinya ekor. 50.000. Bebek 2.000 ekor sebulan 50.000. Iya, saya bisa ngumpulin 3 tahun tuh 2 juta, 2 juta. 3 tahun 2 juta. Iya. Buat modal ke Malaysia. 3 juta itu 2 juta. 2 juta itu berangkat merantau ke Malaysia. Iya, karena kan bos saya kan namanya Leo Tengwe. Oh, Leong Teng Wei itu nama Bos di Malaysia. Mas Londo di Malaysia. Iya. Akhirnya diambil. Kena royalti loh, Mas. Terus bosnya tahu nggak kalau namanya dipakai sama Mas Londo? Nama, gimana? Nama bosnya dengan di Malaysia tahu nggak kalau sekarang namanya dipakai Mas Londo ini? Ya nggak tahu ya. Nggak tahu. Belum. Itu kan Berarti saya- nama Londo Leong Teng Wai itu dipakai jauh sebelum main ayam hias. Belum. Kan main ayam dia kan 2015. 2015. 16, 16 lah. Oh, berarti nama itu memang menginspirasi Mas Imam atau Mas Londo ini agar menemukan kesuksesan yang sama Ya dengan itu kan si ini, bos. bos saya itu kan dulu kan saya kerja di situ kan ya bilang masih miskin lah. Masih miskin itu. Itu sih Pak, si bos. Ya si bos itu kan dia kan ikut kerja. Bos saya ikut kerja kan gitu. Oh, oke. Tapi selama saya di situ 2 tahun dia udah punya mewah, rumah mewah, mobil mewah, udah nggak kerja gitu. Oke, berarti Golongannya ada di mana-mana, ada 4, 5. Oke, berarti nyenengan ikut si bos ini, bos Leong Teng Wai Iya. ini tadi dalam kondisi dia masih belum sukses. Iya, belum. Dan nyenengan menyaksikan sendiri kesuksesan beliau. Iya, betul. Sehingga dia benar-benar sukses, sehingga nyenengan terinspirasi untuk mengambil atau Nama keberuntungan. mengambil atau memakai nama si bos itu agar rezekinya sama. Iya, pengen saya cepat Dan kaya. akhirnya Ya, nggak tahu kayaknya kayak akhirnya gini. oke teman-teman, jadi nama itu adalah doa dan itu apa ya, itu berlaku untuk semua karena ketika kita mengharapkan sesuatu kita akan memberikan nama sesuatu dan harapan nama itu adalah doa yang selalu diucapkan. Nah, Mas Londo ini menggunakan ternyata ya nama Londo Leong Teng Wai itu dari 2 cerita ya. Iya, Jadi Londo itu dari kisah masa lalu Mas cari Londo. kerja lah, pertama awal kerja, cari uang. Pertama cari uang. Mas Imam ini dalam tanda kutip Mas ya, dibully ya. Iya. Jatuhnya dibully karena kosakata Mas Imam kurang jelas, akhirnya orang-orang menganggap Boso Londo. Iya. Ya kan? Oh, Boso Londo. Boso Londo. Londo itu dalam bahasa Jawa Belanda ya. Belanda yang mungkin tidak semua orang kan paham artinya bahasa Belanda, kan nggak ngerti, dan itu dianggap Mas Imam ini menggunakan bahasa Belanda dalam tanda kutip itu sebuah pembulian. Dan
sama Mas Imam itu jadikan motivasi. Iya. Dijadikan motivasi dan sampai hari ini dipakai untuk mengingat masa lalu bahwa ada orang-orang yang melakukan hal itu dan Mas Imam menjadi termotivasi dan jauh lebih kuat menghadapi itu semua. Dan Leong Teng Wai berasal dari nama bos waktu di Malaysia dan mengambil nama itu tujuannya untuk mengharapkan mendapatkan rezeki yang sama sehingga memiliki kesuksesan yang sama, benar ya Mas? Jadi alhamdulillah doa itu tercapai dan saya pikir ini belum selesai ya. Londo Leong Teng Wai dalam tanda kutip di sini penangkaran ya, penangkaran itu berdiri sejak kapan sih? Mungkin 2017. Iya. Sebelum 2017 itu 2016 ya ayam-ayamnya masih sedikit itu. Setelah pulang Malaysia itu saya kan anak ayam bebek 200. Oh, jadi setelah pulang dari Malaysia teman-teman Mas Imam ini memulai usaha bebek juga ya. Iya, Karena bebek. kebetulan di kampung ini tuh hampir semua pengusaha-pengusahanya itu peternak bebek, iya. peternak bebek dan Mas Londo atau Mas Imam juga mencoba untuk peruntungan yang sama ya Mas ya, di bisnis bebek petelur karena Blitar itu sentra bebek petelur atau telur asin terbesar di Indonesia. Benar, Mas Londo, berarti kan pulang dari Malaysia terus bisnis bebek itu berhasil nggak? Ya alhamdulillah berhasil. Ada hasilnya ya? 2010 itu udah punya 1.500-an lah. Oh, berkembang berarti ya? Berkembang sampai sekarang ini ya 3 ribuan. 3 ribuan. Di era corona itu mungkin hampir 50% Mas Londo. Seluruh UMKM, seluruh bisnis itu mengalami goyang fatal, bahkan mungkin 50% gugur. Saya saat itu menghabiskan banyak uang, bahkan semua keuntungan saya untuk kemanusiaan. Saya beli masker banyak, obat-obatan banyak, dan saya sebar ke semua. Minimal tetangga dan saudara-saudara saya sebar semua. Karena saya juga mikir saat itu, mungkin saya salah satu yang nggak selamat dari corona. Terus buat apa uang sebanyak ini? Saat itu aku mikirnya gitu Mas Londo, karena omset tinggi banget, tapi buat apa omset mahal, tapi terancam mati juga saat corona. Jadi aku mikir, mungkin ini detik-detik terakhir saya bisa memberikan manfaat untuk orang. Karena memang luar biasa ya omset ayam hias pada saat itu gila sekali karena saat itu ada peraturan pemerintah itu stay at home ya kan, kita disuruh diam di rumah, karantina dan orang akan bosen. Nah ketika orang bosen dia butuh hiburan dengan aktivitas. Nah aktivitas itu biasanya dilakukan oleh orang-orang elit ini ya mungkin beternak, bertani dan sebagainya. Nah kebetulan saat itu peternakan ayam hias lagi naik daun juga karena kesibukan corona tadi itu Mas untuk diam di rumah tuh. Nah, Mas Londo sampai hari ini 2023 sejak jenengan main di 2017 aku mau nanya Mas, hasilnya sudah apa aja nyantol? Iku nyantol apa Mas? Iya. Jadi Mas Londo ini sekali lagi ya orangnya tawaduk, beliau ini pemalu. Kayak tadi kita tanya luas tanahnya aja nggak tahu kok tanya saya. Nah saya mau tanya siapa? Nah dari luas tanah, dari jumlah ini tadi Mas Londo juga nggak menghitung ya, bisa tebak. Dengan alhamdulillah aset tanah pasti udah dapat nih. Ya. Aset tanah, terus rumah dapat nggak? Ya. Iya kan? Kalau ditebak gitu dia pasti mantuk-mantuk ya, tapi ditanya nggak tahu. Dapat kendaraan dapat nggak? Dapat. Alhamdulillah ya. Jadi saya sendiri merasakan, banyak orang merasakan dari ayam hias, dari hobi ini kita bisa memperbaiki ekonomi ya, Mas. Dan kita harus perlu bersyukur dan kita mendoakan orang-orang yang awal-awal membuka jalan pasar ayam hias, Mas. Ada salah satu nama yang selalu saya doakan itu namanya Mas Dwi Jogja. Dia ini orang yang selalu saya ingat ketika mengingat ayam hias, karena tanpa dia juga mungkin ayam hias tidak seramai sekarang, karena dulu ayam hias itu masih, kalau bahasa Jogjanya, wagu. Harapan Mas Londo tentang ayam hias kedepannya ini pengen seperti apa sih? Semoga ayam hias tetap terus maju, ya, janganlah dirusak lah, ya kayak itulah. Jangan dirusak. Iya. Teman-teman, jadi gini.
dunia ayam hias ini cukup menarik ya, cukup menarik dan cukup memberikan banyak efek positif secara ekonomi ke banyak orang. Cuman sekarang ini akhir-akhir ini Mas ya, akhir-akhir ini banyak sekali pelaku-pelaku tidak bertanggung jawab yang dia tidak berpikir tentang bahwa di ayam hias ini 10 tahun yang lalu sudah ada yang main, sudah ada yang berjualan, sudah ada yang menggantungkan hidup. Mereka ini baru muncul setahun 2 tahun atau mungkin bahkan lebih dari itu, tapi tidak melihat ini bisa bertahan sampai panjang. Mereka hanya mikir, ya udah sekarang yang penting tak jual, aku untung, besok kalau rusak ya tak cari usaha yang lain. Ada banyak orang berpikir seperti itu. Dan orang-orang seperti ini saya pastikan ketika dulu akik naik daun nih, akik tahu akik nggak Mas? Tahu akik nggak? Cincin akik itu kan dulu sempat naik daun gitu. Itu sama, sistemnya sama. Mereka hanya nyerbu, jualan murah, hancurin, udah rusak, pindah lagi ke janda bolong tuh. Kan ada janda bolong juga, udah pohon namanya janda bolong. Sama, sistemnya sama. Mereka hanya modal besar, beli, jual murah, hancur-hancuran, udah hancur, pindah lagi. Nah, sekarang itu ayam hias sedang terancam seperti itu. Karena banyak sekali pemodal-pemodal besar terjun ke dunia ayam hias. Yang nyari untung sesaat. Gitu. Nyari untung sesaat. Ya, jadi banyak sekali mereka hanya nyari untung sesaat. Mereka hanya berpikir tentang diri sendiri, nggak mikir ke depannya seperti apa, dan akhirnya sekarang sedang terancam. Bahkan sekarang sudah ada yang lelang golden pigeon loh Mas. Iya itu. Parah itu. Sudah ada yang lelang golden pigeon, karena hewan kalau sudah masuk lelang itu akan merusak sistem pasar, karena lelang itu kita bisa pastikan ketika hewan sudah masuk lelang itu dia tidak akan masuk harga standar. Karena misalnya harga standarnya masih sekian, lelang itu paling cuma berapa sih nilai harganya, dan itu pasti rusak dan akan diikuti orang-orang lain. Nah, ini yang sangat disayangkan ketika ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi pasar dijaga saja pasti rusak, apalagi nggak dijaga. Jadi saya ingin menyampaikan ke teman-teman semua di sini bahwa setiap anak manusia itu diciptakan dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Benar Mas Londo ya? Saya juga memiliki banyak keterbatasan. Saya punya telinga yang berbeda Mas Londo. Dulu juga saya itu sering dibully. Wah kelelawar, siluman dan sebagainya. Nah, tapi dari situ mentalitas saya berbeda. Saya sering dibully, sering dipermainkan orang dan sebagainya. Akhirnya saya punya mentalitas yang berbeda, dan konsep-konsep seperti ini akhirnya saya terapkan ke bisnis. Saya sudah sangat terbiasa dengan dihina orang, ditertawakan orang. Jadi ketika saya berbisnis, mental saya berbeda dengan teman-teman yang lain yang mungkin wah itu ayamnya tipu-tipu dan sebagainya. Banyak yang sudah jatuh tuh, diomongin kayak gitu sudah jatuh mentalnya. Akhirnya dia sudah nggak mau berbisnis lagi. Padahal bisnis itu kan masalah mental. Buat saya masalah mental. Nah, buat teman-teman yang ingin kita sampaikan sebenarnya setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mas Londo ini mungkin secara fisik kita bisa lihat kekurangannya, tapi nyatanya banyak orang yang lebih sempurna yang tidak jadi apa-apa. Kenapa? Karena tadi itu mereka merasa bangga dengan kesempurnaan itu, dan mereka tidak melihat bahwa potensi-potensi besar yang dia miliki. Dia terlalu sibuk untuk membanggakan diri. Beda dengan teman-teman yang malah dianggap memiliki kekurangan. Ketika memiliki kekurangan tadi itu, dia malah termotivasi untuk membuktikan. Benar Mas ya? Jadi yang saya salut dari Mas Londo ini adalah ketika beliau tadi menceritakan tentang asal-muasal nama Londo. Bahkan ternyata itu nama untuk dibully, malah sekarang dipakai untuk mendongkrak namanya sendiri atau kesuksesannya sendiri. Padahal itu dulu dibully, malah sekarang jadi keberuntungannya. Bisnis ayam hias itu nama Imam Muslih ya? Muslim. Imam Muslim malah sama sekali nggak ada yang kenal. Kenalnya Londo, Mas Londo. Akhirnya sekarang Mas Imam ini jauh lebih dikenal dengan nama Londo. Padahal nama Londo ini panggilan, sebutan dalam tanda kutip bulian di masa lalu ya. Dan sampai hari ini dia malah bangga, malah pengen dibully. Malah pengen dibully, orang malah pengen selesai dibully, malah dia sengaja pengen dibully. Oke. Luar biasa Mas Londo, ini buat saya ini motivasi besar. Saya bisa kenal Mas Londo dengan kesuksesannya, dengan mentalitasnya, dengan perjuangannya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kesuksesan Mas Londo bisa menular ke saya secara pribadi dan kita semua. Karena sekali lagi
bisnis itu bukan masalah pintar, bukan masalah kaya, tapi masalah mentalitas dan masalah kerja keras. Benar nggak Mas? Iya. Jadi buat teman-teman, ini tadi kita cukup besar banget ya penanggaran dari Mas Londo, dan kedepannya juga masih mau lebih besar lagi. Dan sebenarnya kita bisa mengupas lebih detail lagi, tapi karena waktu dan kesempatan kita juga terbatas ya, saya harus berangkat ke Jember hari ini. Kita nanti di sana ketemu ada namanya Mas Karisma, di situ juga salah satu pemain ayam hias nasional Mas Londo. Jadi dia punya ayam ekor panjang Unagadori yang terpanjang se-Indonesia. Nah nanti kita mau ke sana Mas Londo. Mas Londo ada pesan buat teman-teman nggak? Atau mungkin ada kata-kata 1-2 kata aja buat teman-teman. Yang kualitas ayam ya stabil ya itu. Oke, pesan dari Mas Londo untuk semua pemain ayam hias, kualitas dan servis ya Mas ya. Kualitas dan servis adalah yang utama, itu adalah kunci kesuksesan, karena apapun yang kita jual ketika barangnya penyakitan, barangnya jelek, itu tidak akan membuat kita sukses, karena kita akan menjadi omongan banyak orang dan hati-hati beli sama sana barangnya jelek, kan gitu Mas ya. Jadi kunci sukses Londo Leongteng Y adalah menjaga kualitas dan servis yang di atas rata-rata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.